Hari ini merupakan hari yang kedua conference dan juga yang terakhir. Tapi biarlah conference ini boleh memberkati. Saya sangat diberkati dalam sesi-sesi, dua sesi yang telah kita lewati. Bagaimana kita membangun gereja yang strong, future proof di dalam kehidupan pelayanan kita semuanya ya. Topik pada hari ini adalah Smart Church ya. Kita sudah membahas dalam sesi pertama main session. Kalau saya bicara church, saya membicarakan diri Anda, bukan organisasi. Jadi bukan berarti orang lain lebih bodoh, enggak, tapi smart you gitu ya. Anda bisa menjadi orang yang pintar karena Anda dibangun oleh Tuhan kita sendiri ya. Dan nanti kita akan banyak berdiskusi satu dengan yang lain, dan biarlah sesi pada hari ini kita bisa maksimalkan waktu kita bersama-sama ya. Jadi ini adalah yang saya sharing ini bukan suatu hal yang baru, tapi dalam arti juga bukan yang pernah terjadi, tapi merupakan satu journey lah. Boleh dikatakan journey ya. Beberapa tahun yang lalu saya menulis buku saya Gereja Impian. Saya harapkan Anda telah membacanya dan merenungkannya. Next slide. Gereja Impian ini saya tulis kurang lebih 15 tahun yang lalu ya, dan telah diterjemahkan di dalam 8 bahasa. Nah, Gereja Impian ini saya dapatkan pada waktu saya merenungkan bagaimana gereja sesungguhnya, kenapa terjadi demikian, kenapa tidak demikian, lalu why is there so many things going on, yang disebut quote-unquote gereja, sehingga saya menuliskan sebuah artikel, lalu menjadi buku, dan sekaligus menjadi disertasi saya pada waktu saya menyelesaikan Doctor of Theology, yaitu Gereja Impian, yaitu menjadi gereja yang membawa pengaruh, yaitu saat kita membangun gereja Tuhan di lanskap yang baru. Ya. Jadi butuh kurang lebih 10 tahun untuk saya pribadi mengalami Gereja Impian itu di dalam organisasi yang saya gembalakan ya. Bagaimana gereja bisa mempengaruhi tujuh gunung di lanskap-lanskap yang baru, baik itu art, baik itu bisnis, baik itu church, baik itu family, politik, health, government. Dan kurang lebih 10 tahun saya bisa melihat Gereja Impian itu sesuatu yang harusnya terjadi. And then tiba-tiba 2 tahun ini kita terkena musibah pandemik COVID-19. Nah, tapi sebelum COVID ini terjadi, teman-teman ya, saya sedang dalam pergumulan, lalu Tuhan ingatkan itu ya tentang handphone yang ada di tangan saya. Bagaimana gereja bisa menggunakan smartphone ini mengembangkan menjadi smart church. Dan waktu itu saya belum mengerti banyak, saya cuman taat aja, saya renungkan, saya pelajari, dan saya lewati bersama-sama. Saya share kepada beberapa leader saya, sehingga pada waktu COVID ini terjadi, ini saya bisa rasakan lebih cepat sekali sih ya. Nah, kita menyadari bahwa gereja tidak dibangun untuk menjadi sebuah kapal pesiar, tapi memang menjadi a battleship. Kalau kita lihat dalam Matius 16 ya, Matius 16 ayat yang ke-18 dikatakan, aku berkata kepadamu sekarang engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan kuasa maut tidak akan dapat mengalahkan gerejaku. You are Peter, a stone, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell shall not prevail against it. Ya, sebelum kita teruskan, saya mau berdiri sebentar di sini. Saya ajak untuk kita berdoa supaya Tuhan boleh memberikan pewahyuan kepada kita, dan Tuhan juga menolong saya supaya tidak terngantuk karena di sini sudah kurang lebih hampir jam 12 malam. Bapak Surgawi, terima kasih. Terima kasih untuk Matius 16 ayat 18 ini yang menjadi teks keyakinan kami akan gerejamu di akhir zaman ini ya Tuhan. Gereja di mana Engkau sendiri yang membangun, gereja yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga
kunci alam maut tidak sanggup menguasai. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, dimanapun kami berada, kami boleh menerima pewahyuan daripada Tuhan, dan kami bisa pelan demi pelan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan terjadi di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin, amin. Nah, kalau Anda lihat ini ya, di dalam Matius 16 ini kan komitmen daripada Tuhan sendiri, komitmen daripada Yesus sendiri. Saat dia mengatakan, aku berkata kepadamu, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Ya, upon this rock I will build my church, and all the power of hell shall not prevail against it. Itu ya. Tiba-tiba pada waktu dia membangun gereja, dia nggak langsung nanti kamu akan bahagia, kamu akan aman dan sebagainya. Langsung gereja yang dia bangun itu dihadapkan dengan segala segala kekuatan alam maut, kuasa maut. Gereja dihadapkan di dalam kuasa maut itu atau the powers of hell. Namun gereja tetap mengalahkan all the powers of hell. Nah, kalau kita ngelihat di dalam Matius 16 ini, ayat 13 sampai ayat 19 ya, secara singkat saja, kalau kita perhatikan baik-baik, ini waktu itu Yesus bersama murid-muridnya sedang ke Kaisarea Filipi, itu daerah yang banyak sekali penyembahan-penyembahan berhala, ya yang ada di situ, tempat di mana all things happen, kota yang memberi pengaruh yang sangat dahsyat sekali. Nah, dia tanya kepada murid-muridnya, "Hey guys, I want you to ask them." Aku mau kamu tanya mereka, menurut mereka aku ini siapa? Saya kira Yesus bukan karena dia insecure, tapi ada kandungan yang sangat bermakna, sangat dahsyat. Lalu murid-muridnya kembali dan berkata, oh ada yang mengatakan kamu itu adalah Jeremia, ada yang mengatakan kamu itu adalah Elia, ada yang mengatakan John the Baptist, ada yang mengatakan kata mereka kamu salah satu daripada nabi-nabi. Nah, yang membuat saya terkejut, lalu Yesus menoleh kepada murid-muridnya. Nah, sekarang guys, aku mau tanya langsung dari isi hatimu nih. Menurut kamu sendiri, aku ini siapa? Anda bisa bayangkan kan, kalau saya tanya kepada anggota tim saya di Jakarta atau paslon tim, tiba-tiba saya tanya, menurut kamu, aku ini siapa? Mungkin teman-teman saya kan aneh sekali nih, jangan-jangan PJO lagi bete, lagi kesel, atau insecure, dan sebagainya. Ya. Tapi pertanyaan ini sangat tajam sekali, karena bagi saya, there's no such dumb questions, only dumb answer. Ya. Nah, lalu Petrus, ini orang yang ambisinya, emosinya sangat tinggi sekali, bergejolak. Petrus ngomong, kamu itu anak Allah yang hidup. You are the Messiah, the Son of the living God. Pada waktu Petrus menjawab itu, Tuhan nggak langsung kaget, wih hebat Petrus kok kamu tahu, nggak demikian sih. Tapi Yesus berkata, Petrus, darah dan daging tidak menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga menyatakan ini kepadamu. Flesh and blood did not reveal this to you loh, Peter, but my Father reveal this to you. Kata-kata reveal itu dari kata apokalipto, yaitu pewahyuannya sebenarnya sudah ada, cuma disingkapkan aja. Jadi di situ ada sebuah revelation yang begitu dahsyatnya pada waktu Bapa di surga memberikan pewahyuan kepada Petrus, dan Petrus melakukan pengakuan, confession, baru pertama kali kata church itu muncul, yang dimunculkan dari mulut daripada the Messiah himself, Yesus sendiri. Dia mengatakan, I will build my church. Ya, ini disclaimer harus penting nih teman-teman ya. Karena seringkali pembicaraan kita ngomong, gereja saya begini, gereja saya begini. Saya tahu maksudnya sih, tapi kalau ambil contoh, saya nyetir mobil itu ya, saat ini di LA itu mobil sewaan. Saya nggak bisa mengatakan ini mobil ini milik saya, karena ini milik sewaan. Setelah selesai tanggal 12 nanti saya harus kembalikan.
Ya, saya nggak bisa klaim bahwa itu mobil saya. Nah, gereja itu tidak bisa diklaim milik Anda dan saya. Ya, jadi hari ini harus mulai rethinking nih. Bila perlu bertobat juga nggak apa-apa. Bukan gerejamu, bukan gerejaku, tapi ini gerejanya Yesus. I will build my church. Itu yang ngomong Kristus, ya kan, teman-teman. Jadi kita harus perhatikan dengan baik-baik dan dengan sungguh-sungguh nih bahwa ini adalah gereja milik daripada Yesus sendiri di dalam kehidupan kita perlu merenungkan ya. Lalu perhatikan bahwa Yesus mempresentasikan kata-kata gereja itu ekklesia, yaitu gathering of specific kind of people whom he called disciples. Ya, dia membangun gerejanya, tapi dia mempresentasikan bahwa gereja atau eklesia itu adalah gathering kumpulan orang-orang yang secara khusus yang dia sebut itu adalah murid-muridnya. Jadi bagi Yesus, gereja eklesia itu adalah a kingdom community, unstoppable spiritual force on earth, an eschatological agents of transformation, guys. Ini dari pandangan Yesus nih, sebuah komunitas kerajaan, kekuatan rohani yang tidak bisa dihentikan di bumi ini dan menjadi agen akhir perubahan di akhir zaman ini ya. Jadi harus menjadi sebuah agen perubahan ini, teman-teman. Kingdom community, unstoppable spiritual force. Jadi masuk gereja menjadi gereja tidak sekedar leha-leha. Di pandangan Yesus gereja ini begitu dahsyatnya ya. Jadi Anda bisa bayangkan itu kehidupan saudara dan saya karena kita nggak membicarakan church itu organisasi. Nanti kita membicarakan bahwa gereja itu adalah kehidupan Anda dan saya. Selama COVID ini saya selalu mengatakan teman-teman tanya kapan gerejamu dibuka loh. Gereja tidak pernah ditutup karena pandemi, melainkan dibuka di mana-mana akibat pandemik gitu ya. Nah, memang kita nggak membicarakan tentang batu bata ya, tapi kita membicarakan tentang kehidupan manusia. Di Jakarta sendiri kita mengalami pertumbuhan hampir 200 new members, dalam arti covenant bersama-sama, ada 70-an orang dibaptis, ada kurang lebih 100 sekian iCare baru, care group baru dibangun karena gereja nggak pernah ditutup, guys. Ya, karena gereja adalah Anda dan saya, melainkan dibuka di mana-mana akibat pandemik ini. Gereja adalah siapa kita, bukan kemana kita pergi. Ya, gereja adalah siapa kita, bukan kemana kita pergi. Yang percaya katakan amin ya. I hope Anda menyukai lagu terakhir rapnya Aku Gereja, Engkau Gereja, itu Kidung Agung yang cukup lama ya, yang dinyanyikan oleh Barry, dibuat rap sedikit supaya Anda bisa lebih bangkit dan terinspirasi. Jadi gereja adalah siapa kita, bukan kemana kita pergi. Ya, jadi coba di chat, ayo kita ini gereja loh guys, ya bersama-sama untuk kita kembangkan. Nah, kita menyadari bahwa going to church will not change the city, guys. Pergi ke gereja tidak akan mengubah kota. Being the church will impact the city. Ini penting sekali. Going to church will not change the city. Being the church will impact the city. Maka itu dikatakan dalam Matius 5 ayat 14, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Cannot be hidden ya. Nah, perhatikan baik-baik di dalam Matius 16 tadi ya, kita ingat. Nah, orang yang mendapatkan pewahyuan ini kan Petrus nih guys ya. Nah, hari ini kita hanya berbincang-bincang, langsung kita saya akan mencoba untuk memperkenalkan perjumpaan Petrus bersama dengan Yesus, lalu bagaimana Yesus melakukan one-on-one dengan Petrus, sampai akhirnya Petrus bisa mendapatkan kunci-kunci kerajaan surga, bahkan dia sebagai bishop di gereja awal itu ya. Nah, dalam Matius 16, 13, 19 itu kan ada revelation tuh, ada confessions, ada church ya. Jadi kalau Anda tidak memiliki revelation,
Anda akan dipimpin oleh information. Dan information akan membawa Anda untuk keliling di tempat yang sama bertahun-tahun. Without a revelation, you will dwell carelessly. Tanpa pewahyuan, Anda akan hidup sembrono. Bahkan umatku akan binasa kalau mereka tidak memiliki vision, tidak memiliki revelation. So revelation itu penting sih guys ya. Bukan revelation masa yang lalu saja, tapi sekarang dan yang akan datang. What is God speaking to you? Mohon maaf, izinkan saya berbicara apa yang Tuhan bicara kepada saya dan khususnya kepada gereja IFGF itu ya. Pelan-pelan nanti kita akan membahasnya. Lalu Anda ngelihat di dalam Yohanes pasal 21 ini ya. Ini adalah perjalanan daripada Petrus ya, setelah dia mengalami disappointment, kekecewaannya karena gurunya habis disalib itu ya, disalibkan, dia pikir ya future-nya selesai. Lalu dia cari ikan lagi ya kan. Dalam Yohanes 21 ini pada waktu dia cari ikan, semalaman nggak dapat ikan. Sampai Yesus datang. Ini 40 hari ya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menjumpai murid-muridnya. Nah, waktu dia melihat murid-muridnya itu, ditanya, adakah ikan di antara kamu? Ya mereka jujur, waduh, kita nggak dapat ikan apa-apa. Lalu Yesus memberikan revelation-nya, memberikan instruksinya, tebarkan sebelah kanan, mereka dapat ikan banyak. To make a story short, akhirnya mereka duduk di pantai itu setelah dapat ikan begitu banyaknya. Lalu Yesus mengajak yakiniku itu ya bersama murid-muridnya. Ditunjukkan pribadi dia ini, semuanya terkejut. Wah, ternyata apa yang dikatakannya benar, bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Nah, Tuhan tidak pernah menghardik mereka, dasar kamu ya, aku disalib, kamu tambah kembali ke hidup lamamu, enggak. Tapi dia memberikan empowerment. Nah, dalam ayat 15, teman-teman, lalu Yesus melakukan one-on-one dengan Petrus ini. Petrus, do you really love me? Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Lalu Tuhan ngomong, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah, feed my sheep. Nah, itu pembicaraan 3 kali berulang-ulang. Ditanya lagi, Petrus, do you love me? Yes, Lord, I love you. If you do, feed my sheep. Ya kan, kasih makan domba-dombaku, feed my sheep. Untuk ketiga kalinya, it break the heart of Peter. Ya, karena dia akhirnya mengatakan, oke, I'm ready. Aku tahu, aku siap. In the moment, Petrus mendapat another revelation. Dia mulai membayangkan gereja versi Yesus itu bagaimana. Ya, tiba-tiba muncul tuh gereja versi Yesus. Ada pewahyuan setelah dia ditanya itu. Ya, dia menyadari bahwa gereja versi Yesus yaitu the church is not religion but relationship. Gereja itu bukan agama, melainkan hubungan. Itu mereka ngobrol-ngobrol sambil makan bersama loh guys. Ya, bukan di sinagog itu, di pantai sambil ngobrol. Petrus tahu the church is not religion but relationship. The church is not building but people. Tadi Pastor Hao udah bicara bolak-balik, the church is not building but people. Santai di pantai guys itu ya. Tidak selalu yuk having a church go to the building. Itu kita harus mulai realign thinking kita nih teman-teman ya. Nanti dalam pertanyaan dan atau kalau ada waktu kita bahas lebih dalam lagi. So santai di pantai ya, lalu sambil yakiniku ngobrol, Petrus mendapatkan pewahyuan nih, gereja versi Yesus. The church is not ritual, but revival. Tiba-tiba hidupnya mengalami pembaruan, itu dia semangatnya nggak karuan.
Dia nggak takut lagi. Dia bangkit. He speak up, he stand up. Karena dia tahu the church is not ritual, but revival. The church is not program, but transformation. Terjadi perubahan di dalam komunitas. Dia mulai membayangkan, dia mulai tahu itu ya, akan apa yang Tuhan whisper, yang Tuhan katakan pada waktu di pantai itu, teman-teman. Ada satu komunikasi, ada relationship yang luar biasa. Dia ingat pada waktu itu, dia pernah mendapat tawaran daripada Yesus, follow me. Follow me. I will make you. Jadi kita menyadari Yesus mengajak Petrus, benar-benar he walk with one. Didampingin Petrus bersama-sama. Hari ini pertanyaan saya kepada Anda, do you want to follow Jesus or you want to follow program? Do you want to follow people atau do you want to follow Christ? Ini penting sekali sih teman-teman ya, di dalam setiap perjalanan kita. Yesus walk with one. In this case Petrus ini dalam John 21 ayat 15 sampai 17 ini tadi kita telah bahas bersama-sama. Dia membuat one on one. Lalu dia katakan, I will make you. Dia ingatkan kembali. If you really love me, I want you to feed my sheep. Dia nggak mengatakan feed your sheep, no. Feed my sheep. I will make you. So do you want to help other to be a disciple maker nggak dalam kehidupan kita? Jadi teman-teman kita menyadari the core business of IFJ for the church is connect with God and make disciples. Itu nggak ada plan B lagi teman-teman. It's just connect with God and make disciple. Saya tidak henti-hentinya mengajak kita, ayo never stop growing in Him by walking with one another. Ini penting sekali, next slide. Untuk teman-teman jangan pernah berhenti untuk bertumbuh dalam Dia dengan berjalan bersama-sama. Saya harapkan ini menjadi a new normal di dalam kehidupan kita semuanya, teman-teman. Ya, jadi kita ngelihat ini untuk kita belajar. Ini bukan program sih, ini just spiritual transformation yang ada dan saya akan alami lalu kita bagikan kepada orang lain di dalam kehidupan kita. Setahun yang lalu saya ditanya oleh teman salah satu pastor Pak Jimmy, kalau you punya kesempatan membangun IFJF lagi, apa yang kamu lakukan? Lalu saya berdoa sungguh-sungguh. Saya membayangkan IFJF seperti apa. Lalu saya membayangkan diri saya for the next 30 years kalau masih hidup tuh seperti apa sih. So, saya mau untuk Anda take attention secara simplicity. Hidup kita ini sebenarnya dibangun layer demi layer sih ya dalam setiap kehidupan kita ini. Yang saya katakan ini adalah IFGF life structure, bukan department structure ya. Ini struktur kehidupan IFGF ya. Anda berpikir organisasi boleh, tapi Anda juga berpikir diri Anda juga sangat bisa. Anda memikirkan family life structure juga sangat bisa. Anda merubah menjadi business life structure sangat bisa. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah discipleship culture. Ya, kalau hidup kita tidak connect with God, make disciple, saya khawatir kita mengikuti program orang lain. Bukan program versi Yesus, bukan gereja versi Yesus. If your business doesn't help people to connect with God and make disciple, bisnis kita perlu mengalami alignment. Kalau di dalam rumah kita tidak menolong pasangan kita, anak-anak kita connect with God and make disciple, saya kira kita perlu melakukan alignment, guys. Penting sekali. So, dalam kehidupan kita punya fondasi yang sangat solid. Ini adalah fondasi saat kita meresponi Tuhan. Waktu Tuhan ketemu murid-muridnya, follow me, I will make you. Discipleship culture harus menjadi kehidupan kita, teman-teman. Ya, bukan lagi program. It's a culture. Ini adalah satu budaya kehidupan
di dalam Anda dan saya. Kalau Anda dan saya membangun budaya pemuritan discipleship culture, tidak ada pilihan lain, struktur Anda akan mengalami pertumbuhan yang saya sebut grow culture. All living things grow during their lifetimes. Ya. Hal-hal yang ada kehidupan biasanya bertumbuh. Ya, kita mengalami pertumbuhan secara budaya kita diajak untuk terus bertumbuh, untuk haus. Bukan bertumbuh tahun yang lalu, bukan bertumbuh kalau Anda jadi volunteer, tapi memang kehidupan kita di today kita diajak untuk mempunyai budaya bertumbuh. Pertanyaan saya, are you growing now? Growing in revelation, growing in your knowledge of knowing Him, apakah kita bertumbuh? Nah, kalau kita mempunyai grow culture, kita akan dibangun berikutnya dalam kehidupan kita adalah ministry culture. Saya selalu katakan bahwa serving is the highest position in the kingdom. Baik di rumah Anda, family, neighborhood, community, city, ya. Di rumah kita kalau pelayanan ya tidak ada jadwal-jadwalan, ya kita udah menjadi budaya kita aja. Serving ini menjadi budaya kita, teman-teman. Kita membangun ministry culture. And then kalau kita udah sangat siap dalam 3 blok ini, lalu kita kembali kepada Matius 16 tadi, kingdom culture. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Jadi perhatikan baik-baik, ada 4 life structure ya yang kita perlu bangun ya, yaitu discipleship culture, and then grow culture, lalu ministry culture ya, and then kingdom culture. This is the simple revelation yang sudah kita lakukan sih teman-teman, tapi saya ingin mengukir di dalam hati Anda, in my life, I need to be all the time, always, never ending, connect with God, and then make disciples. Doesn't matter umur saya, nggak peduli udah berapa tahun saya menjadi gembala, I need to grow. Budaya bertumbuh itu harus ada dalam kehidupan kita. And then serving. Lalu di marketplace, Anda merepresent the kingdom of God di dalam setiap kehidupan kita semuanya. So, itu yang harus kita alami dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya. Lalu apa yang terjadi? Setelah Petrus dapat ini, dia lari cepat-cepat, itu lalu dia menuliskan dalam 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 9, teman-teman. 1 Petrus 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Tapi saya baca ayat 5 saja dan ayat 9 saja ya. Perhatikan ini. Dan biarlah, ini ayat kelima ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadanya. Jadi Petrus ingat tuh, ya kan, Yesus itu living stone, batu yang hidup. Memang dia dulu mati, tapi sekarang hidup. Lalu Petrus melibatkan kita, involving you and me. Kita dulu juga mati, tapi kita dihidupkan lewat kasih karunia, iman kita, ketaatan kita kepada Yesus Kristus. Maka itu dikatakan, you also as a living stones are being built up a spiritual house for a holy priesthood to offer spiritual sacrifices that are acceptable to God through Jesus Christ. Jadi dia mengatakan, kamu itu the temple of God, but at the same time Tuhan mau kamu jadi imam, ya, supaya kamu bisa membangun sebuah imamat yang kudus di dalam kehidupan Anda, mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan bagi Tuhan kita. Nah, saya selalu katakan teman-teman, peran Anda bisa berbeda, namun panggilan kita sama, yaitu menjadi imam-imam dan raja-raja di muka bumi ini. Menjadi imam-imam dan raja-raja di muka bumi ini. So, kita mengalami paradigm shift ya. Ini sudah
bagi teman-teman IFGF, saya udah ngajarkan ini bolak-balik ya. Kalau kita ngelihat church itu ya, Slack aja. Nah, lalu kita ngelihat the world, itu tidak boleh dipisahkan karena gereja akan terus di landscape yang baru. Next slide, diputar aja. Nah, itu bergerak itu right there itu ya. Nah, ini kita telah belajar sebenarnya salib itu adalah diri kita, the church itu ya. Kita ada di dunia. Kita nggak boleh memisahkan lagi guys antara sacred and sekuler. Ini gereja, ini dunia, enggak. Karena Tuhan mengatakan gereja itu adalah gathering of certain kind disciple, yaitu Anda dan saya. So, waktu Anda Senin sampai Jumat di marketplace, maupun dimanapun Anda berada, Anda merepresent block structure tadi, discipleship culture, grow culture, ministry culture, and then kingdom culture di dalam setiap kehidupan kita. You know, banyak orang ngomong so many gospel prosperity, ada yang mengatakan grace gospel, tapi berulang-ulang saya katakan the gospel of Jesus is discipleship gospel. Dalam waktu yang singkat ini, saya ajak untuk kita melihat kembali, re-examining the Great Commission, gitu ya. Kalau kita ngelihat Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20, itu kan amanat agung ya. Kita kenal amanat agung. Jadi kalau kita examining ini semuanya, bagaimana sih kita exempt ini semuanya, kita melihat, dan kalau kita teropong lagi di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, ayat 16 itu amanat agung itu Tuhan ngomong kepada murid-muridnya, guys. Nggak kepada banyak orang. He talked to his own disciples. Jadi jangan harapkan amanat agung bisa diselesaikan dengan menjadi orang Kristen, tidak mungkin. Amanat agung diselesaikan oleh mereka yang menyebut dirinya murid atau siap menjadi murid. Itu ayat 16. It's very clear. Ya, disciples that make disciples. Jadi amanat agung kalau Anda lihat, Anda teropong ulang, itu nggak untuk semua orang amanat agung itu. Mau nggak mau amanat kita baca itu, dia talking to his disciple. Jadi amanat agung itu diberikan kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita melihat ini semuanya, kita menyadari bahwa the leadership should be made up of disciples. Itu Matius 28 ayat 16. The leadership is made up of disciples. Ya. Nah, kalau kita ngelihat dalam kehidupan kita, tiba-tiba kalau kita membaca Kisah Para Rasul 2, the disciples in the church. Murid-muridnya ada di gereja. You know what? The leadership is made up of disciple that make disciple akhirnya. Jadi kepemimpinannya akan berubah. Pemimpin-pemimpin itu harusnya murid-murid yang telah membuat murid. Bukan karena posisi-posisi lain. Nah, maka itu Kisah Para Rasul bisa sangat alive. Ini tema kita the next 4 years yang sudah dicanangkan oleh presiden kita yang baru, Pastor Sam Hartanto. Itu alive. Kalau ngelihat Kisah Para Rasul, itu gereja mula-mula, Anda bisa melihat itu. Itu sangat kuat, ya. Ada kehidupan. Nah, pada waktu Lukas 5 itu, Tuhan ngomong kepada mereka, anggur yang baru ini tidak bisa ditaruh di kantong anggur yang lama, nanti sobek. Anggur yang baru, anggur membicarakan the Holy Spirit, gitu ya, yang Tuhan akan curahkan di hari-hari akhir ini, harus ditaruh di kantong anggur yang baru. So the new wineskin is needed. Kantong-kantong anggur yang baru ini diperlukan. Ya, kita nggak bisa meneruskan gereja kita ini, kita nggak bisa mengembalakan gereja diri kita maupun organisasi ya, seperti sebelum COVID kembali begitu saja dengan protokol kesehatan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan bangkitkan untuk menyegarkan kita. The new wineskins of church ini akan Tuhan lahirkan di tengah-tengah pandemik ini, yaitu kantong-kantong anggur yang mulai dilakukan di rumah demi rumah.
Itu jelas sekali teman-teman. Setahun setengah kita nggak pergi ke gereja, kita diajak menjadi gereja. Ya, Petrus mendapat pewahyuan itu, dia konsisten sekali. Lalu dia menuliskan, nah, kita mau nggak menjadi kantong anggur yang baru? Dimulai dalam keluarga Anda. Teman-teman, Bilangan Research Center membuat survei ya, 2 dari 3 keluarga tidak melakukan persekutuan keluarga. Ini sangat mengerikan ya. Lalu dikatakan bahwa sosok paling berjasa menuntun pada Tuhan Yesus sebenarnya adalah orang tua. Pendeta cuma 10%, tetapi hanya 23% orang tua yang dianggap baik dalam membimbing spiritualitas anak selanjutnya. Jadi kapan terakhir sekali kita beribadah di dalam keluarga-keluarga kita? Maka itu saya sangat memiliki holy discontent, ketidakpuasan rohani. Saya tidak sebagai pribadi yang nggak yakin kita diajak ibadah hanya mengikuti protokol kesehatan. Saya tidak srek kalau ibadah lalu dipisah-pisah. Anak-anak di rumah, yang tua-tua lansia di rumah, yang muda-muda aja kembali ke gedung. Something need to be done differently, guys. Yang perlu kita renungkan, new wine skins-nya ini loh, ya. So where do we do this? Lalu kita melakukan bagaimana? Saat-saat ini memang ada online, lalu di rumah gitu ya. Saya tidak mempedulikan entah online, on-site atau hybrid dan sebagainya. Tapi gereja Tuhan ini akan terus berkembang secara dahsyat karena online lalu rumah cuma nggak rumah saja. Kita akan mempengaruhi dunia ini. Ingat cerita lagu anak-anak, you got the whole world at your hand, gitu ya. Jadi kau dapatkan dunia ini di tanganmu. Jadi gereja ini mulai berkarya bersama-sama dan Tuhan mengajak start from your own home. Start dari rumah Anda sendiri. Kita diajak untuk membangun rumah kita begitu indahnya. Bukan besar ya, indahnya untuk hadirat Tuhan. Lalu Petrus menuliskan kembali dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Next slide. Dia menuliskan teman-teman itu ya, sebuah revelation dia tuliskan lagi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Lalu dia katakan ayat 8, tetapi yang terutama, ya kan, kalau ayat 7, the end of all things is at hand. Akhir dari segalanya di tangan, udah di tangan, udah di akhir semuanya itu ya. Kita diajak untuk menguasai diri, jadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Lalu dia tingkatkan levelnya lagi, boom. Tetapi yang terutama, yuk ketik dulu, yang terutama dalam hidup ini apa? Kalau saya tanya ini, semua katakan keluarga, kebahagiaan, family, bisnis baik, ya itu oke-oke saja lah ya. Tapi mohon saya ajak untuk yuk go to the next level. Yang terutama, Petrus mengatakan, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab this kind of love cover multitude of sins. Lalu ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Lalu yang terutama lainnya adalah layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Guys, ini penting sekali. Lalu dia mengatakan, ingat ya, if you want to be alive, dikatakan, yuk, pray with the sense of urgency. Next slide. Love with a sense of urgency. Serving with a sense of urgency. Sebenarnya saya tidak ada waktu, tapi Petrus mengatakan the end of all things is at hand. Lalu dia mengingatkan the power of the cross.
Pertama secara vertikal doa, secara horizontal yaitu apa? Love and serve. Ini penting sekali. Dia nggak mengatakan ya keluarga kita bahagia, ya itu semua perlu baik lah. Tapi dia mengatakan make sure ya, your life is really based on the cross. Christ center dalam kehidupan kita semuanya. Nah, saya akan kembali dalam ayat yang ke-9 dengan waktu yang cepat, tinggal 10 menit ini ya. Dikatakan berilah tumpangan seorang akan yang lain. Tiba-tiba Petrus mencicipkan kata ini. Bagi saya rumah Anda, keluarga Anda adalah refleksi daripada cahaya Kristus. Kata-kata tumpangan itu artinya philoseknos. Ya, next slide. Philoseknos. Philoseknos ini adalah merupakan kata yang menjelaskan seorang memberikan sambutan, penerimaan para tamu atau orang asing dengan penuh kemurahan. Jadi menyambut begitu happy-nya. Arti lain adalah memberikan bantuan praktis pada orang yang membutuhkan, baik itu teman atau orang yang tidak dikenalnya. Jadi teman-teman, Petrus mengingatkan bahwa rumah Anda itu diberi 2 tugas yang utama. Tempat perlindungan bagi keluarga, yang kedua adalah tempat pelayanan. Rumah Anda bukan menjadi tempat galeri untuk mengkoleksi barang-barang dari Italia atau Cina atau yang hebat-hebat. Itu ya oke lah, terserah, no big deal itu ya. Tapi rumah Anda diberikan oleh Tuhan sebagai tempat untuk melindungi keluarga Anda dan tempat untuk pelayanan Anda. You know guys, rumah Anda atau keluarga Anda adalah mimbar yang paling berkuasa dalam kehidupan kita. That's my personal conviction. Family marriage is the highest platform in whatever you do. Saya selalu katakan kalau nggak happening di rumah, nggak usah diekspor deh. Banyak orang melayani, tapi di rumahnya tidak kejadian apa yang dilayani. Ini problem. If anything doesn't happen at your home, do not export it. 30 tahun, saya jarang sekali beribadah bersama istri anak saya. What I mean is, seringkali karena saya harus khotbah di mimbar, istri saya duduk kadang-kadang membantu anak-anak, atau banyak istri saya hamba Tuhan, anak saya ikut di youth, dan sebagainya, sehingga kita jarang sekali as a family discuss. Selama 2 tahun ini, saya benar-benar menikmati. Jam 9 saya di rumah, saya bisa ibadah bersama-sama walaupun online, setelah selesai mendiskusikan firman itu dengan istri dan anak saya. Lalu bisa berdoa bersama-sama every week, if not every day. Ya, saya tidak mau hal ini di-treat dengan hal yang lain. Saya tidak mau the family rumah yang Tuhan mau jadikan sanctuary bagi dia tinggal, digantikan dengan kegiatan-kegiatan agamawi. So, apa sih artinya daripada Smart Church ini? Ini the next 15 minutes saya ingin membawa Anda. Smart Church itu is more than just online church, but a community of disciples with a strong discipleship culture who is growing, ministering, and impacting the world with the support of state-of-the-art of technology. Ya, Anda tahu how many smartphone are in the world? Berapa banyak smartphone di dunia ini? Juli tahun yang ini mobile user statistic mengatakan bahwa tahun ini smartphone user in the world today is 3.5 billion, 3,8 miliar. Kurang lebih 48% dunia population ini memiliki smartphone. The number of people that own smart and feature phone is 4,8 miliar. Membuat kurang lebih hampir 62% daripada total populasi dunia ini. Nah, Anda tahu nggak how many mobile connection are there worldwide? Secara connection, secara mobile phone ini berapa? Populasi dunia saat ini 7,8 miliar. Tapi mobile connection itu hampir 11 miliar, teman-teman. Unique mobile subscriber hampir 5,27 miliar. Jadi banyak sekali traffic di dalam
mobile connection yang ada di dunia ini. Anda tahu data-data yang cukup mengejutkan, average user will swipe, setiap orang di dunia ini akan memakai smartphone Anda, swipe and click their phone, kurang lebih 2.617 kali a day. Pakai handphone kita, lalu ngeklik, melihat, itu hampir 2.617, guys. Banyak banget sih, nanti nggak? Lalu itu kurang lebih 47% kalau di US smartphone say they could not live without their devices. Ini orang-orang Amerika jelas. 95% orang-orang dewasa Korea memiliki smartphone. Ya. The average time spent on smartphone kurang lebih 3 jam, 2 jam 51 menit per day. Secara global, more people now own a cell phone than a toothbrush. Orang di dunia lebih memiliki smartphone daripada apa? Toothbrush itu apa tuh? Anyway, blank, sudah jam 12:30 nih guys. Ya, toothbrush lah ya. Apa sih itu? Sikat gigi ya. Thank you. Jadi Anda melihat ini is challenging. Next slide. So, yang Tuhan katakan kepada saya, memasuki era baru ini bukan digital church, bukan hybrid church, it's just relationship church. Tapi with high accountability, membangun struktur yang benar. Karena the smart culture is using big data, which is not foreign concept to the Christian movement. Big data itu zaman Yesus nggak hal yang baru. The Bible record the feeding of 5,000. Ingat 5.000 orang kasih makan. Ditulis orang yang bertobat waktu Yesus berkhotbah 3.000 orang. Itu semua ditulis. The Bible also lists names from the first man Adam to Jesus. This record is a form of a big data of the ancient time. Jadi big data is defined as a pool of data generated from plurality of sources that are analyzed into provide depth and instant from collective experience, teman-teman. Jadi kita melihat bahwa why saya menyebutkan smartphone, kenapa saya menyebutkan smartphone, next slide. Smartphone is defined as a discipleship model and a church ministry supported by state-of-the-art technology. More than just a virtual or digital church that are air services online to replace services in a church building. The Smart Church present a church and its mission, building relationship and making disciples on a digital platform as a seamless ministry. Ini yang akan terjadi, karena lewat Smart Church nanti, gereja akan menjadi 24 jam 7 hari. Gereja tidak dibatasi tembok lagi. Gereja tidak bergantung satu orang. Gereja bisa terhubung dengan baik. Ada keterbukaan ilahi, ada akuntabilitas, dimuridkan dan memuridkan, kapan saja, di mana saja, imamat rajani, kedewasaan yang sejati, tanpa batas denominasi, menjadi sehat, dan menjadi terang dan garam dunia. The church is the hope of the world. May God bless you. Dan biarlah workshop hari ini memberikan wawasan buat kita semuanya. Amin. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara, silahkan menuliskan pertanyaannya. Saya akan langsung masuk nih, karena sudah ada satu pertanyaan dari Ruweza. Thank you Pastor Jimmy and wonderful message. Ya, terima kasih Pastor Jimmy dan pesannya yang luar biasa. Pertanyaan saya adalah, my question is, this Zoom meeting it is access with those who can afford to buy smartphone. Jadi pertemuan Zoom ini ya yang bisa memakainya adalah yang bisa membeli smartphone, dan juga amanat agung untuk menjangkau seluruh dunia kan padahal. Jadi bagaimana ini bisa dilakukan dalam generasi digital ini? Terima kasih. Ya, mudah sekali. Yang pertama ya kasih smartphone, itu kan gampang. Dikasih smartphone, diajari
Gereja memberikan bantuan kepada orang yang perlu vaksin, yang kekurangan, ada bencana, apalagi itu murid Anda. Kalau murid Anda nggak punya smartphone, ya beliinlah, lalu diajari supaya bisa terkonek. Itu mudah sekali kok. Kalau nggak bisa sendiri, ya gotong royong dengan smartphone Nusantara, lalu kasih dia handphone, lalu diajarin, gitu ya. Karena memang itu bukan masalah punya uang atau tidak punya uang. Di Jakarta saya mengatakan bahwa semua budget daripada gereja harus empower to the people supaya mereka bisa menolong banyak orang, connect with God and make disciples. Iya, terima kasih Pastor Jimmy. Silakan, yang lain. Kemarin workshopnya banyak pertanyaan nih. Hari ini baru satu yang muncul. Iya, langsung dari Anta Kirana. Jadi program online apa yang menjadi prioritas utama selain ibadah online menurut Pastor Jimmy? Gimana pertanyaannya? Program apa? Program online apa yang menjadi prioritas utama selain ibadah? Mungkin kayak Super Sunday ya, ibadah online. Nah, ada program online apa yang lain selain ibadah atau Super Sunday? Ya, tergantung Anda punya bahan apa, Anda punya konten apa, itu ya. Kalau saya pribadi sih tidak terlalu memfokuskan terlalu banyak tentang program online. Yang harus menjadi fokus pada saat ini adalah empathy dan excellence. Bagaimana kita bisa empati kepada orang dalam masa-masa krisis seperti ini, di tengah-tengah begitu banyak teman-teman yang berduka cita atau ekonomi yang goncang, kita sebagai organisasi gereja harus punya empati. Jadi kalau bicara program, ya lebih baik program yang bisa memiliki empati kepada mereka yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah bagaimana, karena semua kan dalam social atau physical distancing ini merasa kangen. Jadi perlu membangun sebuah relationship yang baik, yang tidak harus lewat online. Karena setelah PPKM ini kan sementara, setelah itu Anda bisa berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Bangun itu satu hubungan pertemuan dalam kelompok kecil 3-5 orang, karena 3 atau 5 orang adalah syarat utama di mana Yesus akan hadir, di mana 2-3 orang sehati, aku akan hadir. Jadi nggak usah banyak-banyak, buat program-program yang punya empati dan membangun relationship, yang tujuannya apapun kita lakukan menolong orang untuk connect with God and make disciples. Iya, thank you Pastor Jimmy. Karena saya nyambung juga sedikit tadi Pastor Jimmy mention mengenai relationship with accountability. Jadi hubungan dalam kelompok-kelompok kecil, tadi Pastor Jimmy bilang 3-5 orang, di mana empathy, excellence itu bisa terus terbangun. Nah, ini mulai banyak masuk nih pertanyaan-pertanyaan. Oke, dari Pastor Awen dari IFGF Canberra. Thank you, Pastor Jimmy, for the insightful message about smart church in this end time. We all believe that life is a pattern. Does that mean that God will bring back the church to the lifestyle of church during apostles' time? Jadi bahasa Indonesianya, ini karena terjemahannya ke Inggris ya. Apakah Tuhan mau membawa gereja kembali kepada gaya hidup di masa zaman para rasul? Ya, saya kira Tuhan akan membawa kita hidup kepada zaman sekarang ya, zaman now. Kalau kembali kepada zaman para rasul kan nggak mungkin itu ya. Tapi justru Tuhan akan membawa kebenaran firman Tuhan tentang gerejanya pada zaman sekarang ini, pada saat ini. Nah, salah satu yang tadi saya katakan adalah simplicity daripada program atau gereja. Yang Petrus sendiri itu kan sebagai gembala pada waktu itu. Dia yang sangat dekat dimuridkan oleh Yesus. Maka itu dia mengatakan di tengah-tengah suffering, dia mengatakan the end of all things is at hand, itu ya. Jadi gereja akhir zaman atau gereja post pandemic ini adalah gereja yang hidup di dalam doa, gereja yang hidup di dalam mengasihi dan melayani. Itu aplikasi daripada salib, daripada Yesus Kristus sih. Kalau zamannya ya sama seperti zaman sekarang kita berada, bukan zaman apostle in the ancient time ya, tapi kebenaran firman Tuhan yang harus diterapkan pada zaman sekarang. Ya, terima kasih Pastor Jimmy. Ini saya langsung
melanjutkan, ada dua pertanyaan yang agak senada nih dari Benaya Bonaventura dan dari David Kristanto. Jadi kira-kira bayangan Pastor Jimmy ya, atau apa yang Pastor Jimmy lihat post pandemic, ini katanya jadi pasca pandemi nanti. Jadi mungkin bayangannya ya orang udah bisa bertemu lagi, udah bisa beribadah lagi dalam kelompok yang besar, post pandemic. Tapi pasti akan ada perubahan-perubahan yang sekarang pun kita sudah melihat. Yang Pastor Jimmy lihat bayangannya seperti apa pasca pandemi ini? Ya, saya melihat akan terjadi rumah-rumah yang akan dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Saya melihat rumah-rumah menjadi bait Allah yang sangat konsisten dan everlasting. Karena the best things in life adalah di mana rumah kita menjadi tempat kediaman Allah. So, rumah-rumah akan menjadi kehidupan di mana para pria, para suami boleh menjadi imam-imam. 1 Petrus 2 ayat 5 dan ayat 9. Itu saya melihat. Saya melihat dari rumah-rumah ini akan muncul kasihnya, cintanya kepada tetangganya. Akan terjadi gereja dalam kelompok-kelompok kecil ya. Dalam kelompok-kelompok kecil 3, 1 atau 1 keluarga atau 2 atau 3 keluarga at the most untuk just worship bersama-sama. Programnya apa? Programnya adalah bergantung kepada Roh Kudus dan membaca Alkitab bersama-sama. I think this will be a powerful. Kalau ada pastor, puji Tuhan, itu akan di-equip, akan dilihat, atau bisa klik online untuk melihat bahan, lalu bisa diskusi bersama-sama. Jadi saya melihat itu akan terjadi ribuan itu ya, filling every house, 1 rumah bersinar, 2 rumah bersinar, sampai 10 rumah bersinar, sampai 1 RT bersinar, 1 kelurahan, 1 kota bersinar. Lalu saya melihat juga pada waktu kelompok-kelompok kecil lalu bersama 1 keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga, di hari Minggu saya melihat mereka akan mengembangkan dan ada kelompok-kelompok besar, mungkin 20-25 orang, karena itu kumpulan dari kelompok-kelompok kecil. Dia telepon restoran Angke, kalau tinggal Jakarta, Angke aku mau makan siang bersama-sama, jam 10-11 bisa enggak? Kebetulan angkanya sepi, silahkan, dia akan senang sekali. Jadi 25 orang, kelompok-kelompok 3-4 kelompok kecil itu makan di Angke gitu ya. Lalu habis makan, happy, tummy, lalu 1-2 orang sharing atau semua sharing per meja-meja, lalu mereka bisa bangkit berdiri, menceritakan kebaikan Tuhan, 1 orang menyanyi, nggak usah yang hebat-hebat juga nggak apa-apa, itu ya. Lalu mendoakan dan mereka bisa spend 2-3 jam tanpa ada yang komplain. Tapi gereja sebelum COVID, 2-3 jam Anda akan ditinggalkan orang. Anda dianggap tidak relevan, itu ya. Nah, itu yang saya lihat post pandemic ini kalau Smart Church boleh diterima oleh kita semuanya. Iya, iya. Thank you Pastor Jimmy. Ini saya menyambung sedikit karena Pastor Jimmy tadi mention juga mengenai mulai dari rumah-rumah. Ini ada pertanyaan dari Pastor Kismet ini dari Seattle. Jadi Pastor Jimmy, what do you think about the home church movement? It's been around for years. Some people refuse ya, nggak mau ke local church, maunya cuma berkumpul di rumah dan juga mungkin mendengarkan sermon secara online. Is it biblical? Kalau ya, apa the pro and con? Dibandingkan mungkin dengan tanda kutip nih regular local church atau denominasi organisasi yang mungkin saya sambungkan sedikit ya Pastor ya, dengan ini dari Bro Podi juga menyeimbangkannya bagaimana nih di rumah, di small groups dengan corporate meetings. Itu Pastor. Ya, sebenarnya Smart Church ini tidak sekedar mirip dengan home church, tapi tidak sekedar home church saja, karena dia bisa kumpul dengan beberapa orang, tidak selalu di rumah, bisa di restoran, bisa di kafe, bisa di tempat basket, bisa di mana-mana juga. Ingat tadi slide saya terakhir, Smart Church ini 24 jam, 7 hari, di mana saja, kapan saja. Jadi bisa dikembangkan di mana-mana, bisa bergerak bersama-sama itu ya. Accountability daripada Smart Church sangat penting karena mereka akan melakukan report dengan baik
dan report itu dibangun dalam satu organisasi atau sinode. Saya tidak anti sinode karena Smart Church itu bagian daripada sinode itu ya. Bahkan tanpa sinode pun juga jalan karena inti daripada gereja itu penting sekali. Kenapa Smart Church? Karena semua data diproses lewat telepon kita report. Hari ini saya bicara kepada si A tentang ini, saya ketik itu ya, lalu datanya ada admin yang membaca karena saya bagian daripada gereja A. Nah, saya udah bisa dengan si A mungkin 2-3 kali topiknya ini, dan adminnya bisa mengingatkan saya. Jadi accountability-nya sangat besar sekali ya. Lalu time to time Alkitab juga mengatakan di dalam Kisah Para Rasul mereka bertemu di rumah demi rumah dan juga di sinagog demi sinagog. Jadi saya tidak anti untuk beribadah di gedung, tapi saya percaya bahwa itu tidak menjadi prioritas utama. Karena prioritas pertama adalah relationship, revival, transformasi yang harus terjadi. Bukan pergi ke gereja, tapi menjadi gereja yang harus menjadi message utamanya di dalam kehidupan kita, entah itu di rumah, entah itu di kafe, entah itu di kelompok sepeda. The church can be anywhere, the manifestation can be so powerful karena the church is people. Ini yang penting sekali yang harus diperhatikan itu ya. Jadi pada waktu pertemuan di sinagog itu akan sedikit berbeda. Saya punya mimpi, punya visi, maka itu semua diperlengkapi sehingga tidak satu orang yang berbicara, tapi semua murid-muridnya. Ingat pada waktu Yesus memberikan 5 roti 2 ikan kepada 5.000 orang, saya nggak yakin itu 5.000 roti itu yang memecahkan tangan Yesus sendiri itu, Pastor Den, teman-teman ya. Saya bisa bayangkan kalau 5.000 buat onde-onde aja, ntar yang ke 4.000 tangannya bisa nggak balik-balik kan, pegel sekali kan. Jadi sudah ada strukturnya di situ, sudah ada strukturnya. Sudah ada struktur kelompok-kelompok, ada kelompok 50, ada kelompok 30, jadi itu sudah pada waktu bagi itu dia nggak teriak-teriak ushers, nggak perlu, karena semuanya sudah masuk dalam struktur daripada Smart Church, atau sekarang care group kita kalau di dalam bahasa dalam organisasi IFGF, atau connect group, atau small group, atau KTB, kelompok tumbuh bersama, dan sebagainya ya. Sehingga Yesus memecahkan itu, lalu diserahkan kepada leadersnya melakukan miracle, mengalami miracle juga, sehingga para royal priesthood-nya, para imam-imamnya di rumah itu mereka melakukan dan semua menerima miracle yang luar biasa. Dan di situ kekuatan data bank-nya besar sekali, langsung bisa dihitung kok, sisanya 12 baskul. Jadi itu yang the key of Smart Church adalah menggunakan big data yang menjadi accountability proses untuk melakukan follow up dengan baik. Iya, makasih Pastor. Ini saya lanjut yang memang sudah ada di atas. Yang mengikuti workshop ini adalah para pastors memang, dan ada senior pastors, ada yang bukan senior pastors. Jadi bagaimana kalau kita ini berada di posisi yang bukan the top man ya, bukan decision maker, tapi rindu nih dengar Pastor Jimmy langsung, wah iya nih harus arahnya ke sini. Bagaimana tuh Pastor? Ya, kalau Anda tidak senior pastor, nggak jadi masalah. Silahkan saja, tetap ada yang mungkin ada pemimpin yang masih kebaktian hari Minggu, lalu lalu plus juga ada care group-nya. Tapi kalau Anda sebagai leaders, misalnya Anda memimpin care group, ya care group-nya dirawat aja. Tolong mereka untuk connect with God and helping people to make disciples. Sehingga kalau care group Anda multiply dari 1 menjadi 3, jadi 5, jadi 7, kan gembala sidang Anda akan lihat bahwa Anda membangun discipleship culture, Anda membangun grow culture, Anda membangun ministry culture, Anda nggak membangun self culture, self righteous culture, Anda tidak membangun judgmental culture, tapi Anda bertumbuh. Gembala Anda akan melihat kok gimana caranya kok bisa terjadi pertumbuhan yang signifikan baik secara quantity maupun quality di dalam small group Anda. Ini penting sekali itu ya, yang Anda bisa lakukan dalam kehidupan Anda. Jadi nggak usah berdebat dengan gembala Anda. Kalau gembalanya IFGF ya nanti bisa telepon sama Pastor Semi lah sebagai presiden yang baru. Kok begini nih, boleh nggak aku begitu gitu ya? Itu. Iya, iya. Jadi start from small gitu ya, dari keluarga Anda, mungkin small groups Anda ya. Thank you Pastor Jimmy. Ya, ini dari Pastor Sari. Nah, ini dari Jeff Bandung nih. Ya, Ya, menarik.
Nah, Pastor tadi mention juga ya mengenai indahnya kalau anak-anak itu bisa di rumah bersama-sama dengan orang tuanya, nggak terpisah. Ya, kalau di hari Minggu kan datang orang tuanya di main sanctuary, anaknya di tempat kids, gitu ya. So, Pastor, if it is so, does it mean from now on we can say that it is okay for our kids not to go to church and just have it at home like now, as long as they have a relationship with God? Sangat oke. Sangat oke, gitu ya. Oke, sudah dijawab Pastor Sari. Oke, saya lanjut. Ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, ini tadi udah mirip mungkin ya, Pastor Sutanto. Jadi, tapi ini bukan smartphone-nya. Kalau yang terbatas sama jaringan internet dan mengimplementasikan itu ya, semuanya ini jadi smart church. Bagaimana Pastor kalau masih ada keterbatasan internet? Ini dari Bengkalis. Ya, kalau saya kira online-nya atau internetnya itu tidak utama, ya tidak utama, karena rata-rata dunia udah punya smartphone tuh sudah menjadi kehidupan day to day lah ya, punya mungkin tidak secanggih. Lalu kalau sampai nggak ada, tadi saya katakan, ya kita bisa melakukan perjumpaan saja, akuntabilitasnya terjadi, tidak tergantung kepada ini sih, tidak tergantung kepada telepon, tapi bergantung kepada relationship face to face. Itu saya katakan. Jadi saya justru tidak terlalu kinclong dengan semuanya online. Saya tidak terlalu mempertajam akan konten online-nya, walaupun itu baik aja dan harus excellent kalau Anda mau membuat online. Tapi yang dipertajam adalah skill, people skill untuk mengkonek satu dengan yang lain. Yang dipertajam adalah skill of komunikasi, membangun relationship yang perlu di-empower oleh gereja Tuhan. Banyak gereja Tuhan melatih jemaatnya untuk menjadi baik hari Minggu 1 jam saja. And ini dangerous. Bagi saya ini satu pergumulan yang sebaiknya kita mulai memikirkan bagaimana empower mereka untuk bisa menjadi lebih excellent di hari Senin sampai Sabtu. Kalau Senin sampai Sabtu udah excellent, Minggu udah menjadi hal yang biasa itu ya, sudah pasti continue. Jadi semua yang kita ajarkan dari dulu, saya juga mengalami ini ya, ini mungkin akan terjadi, mudah-mudahan tidak menjadi kebingungan atau konflik di antara IFJF, karena we have to take it slowly gitu ya. Karena semua yang kita ajarkan selama ini baik dalam ministry week, ministry fair, how to be better in the church building selama 1,5 jam. That's all we train them. Nah, saya mengajarkan lewat Smart Church ini untuk kita mulai mengajarkan mereka di luar hari Minggu, Senin sampai Sabtu itu bagaimana, how to be better at home, how to be better to open the Bible, how to be better and pray together as a family, how to be better to invite the neighbors in your home. Lalu bagaimana kita bisa melakukan penginjilan lewat a good deed, penginjilan lewat perbuatan baik kita itu bagaimana. And trust me, ini tidak membutuhkan program yang sangat kompleks. Kita akan melakukan dan saya yakin akan dipimpin oleh Roh Allah karena domba-dombaku mendengar suaraku. My sheep hear my voice, yaitu suara gembala agung kita. Ya, kalau Anda dalam satu gereja lokal, ya tetap kita taat kepada gembala kita, itu sangat penting mendengar suara dia. Tapi apapun juga kita harus mulai kembali, tugas para gembala adalah menolong semua orang untuk mereka bisa connect with God dan menolong mereka make disciples. Thank you, Pastor Jimmy. Saya ada waktu kira-kira betul 3 menit lagi ya, kurang lebih. Berarti bisa jawab mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Ini mengenai konsep gereja tanpa tembok, apakah ini akan bertahan di hari depan? Tadi saya rasa sudah dijawab ya oleh Pastor Jimmy, bukan hari Minggu saja, justru Senin, Selasa, sampai Sabtu, bagaimana menjadi terang dan garam dunia. Nah, ini pertanyaan berikutnya mengenai fenomena ibadah KKR, di mana ada kesembuhan ilahi, seringkali ada penumpangan tangan. Mungkin saya tambahkan juga gitu kan, kadang-kadang memang ada di Alkitab kan tentang penumpangan tangan. Apakah itu masih bisa berlaku gitu kan, seperti menjulurkan tangan itu ya, lalu tempelin tangannya di screen dan sebagainya. Bagaimana menurut Pastor Jimmy? Ya, menumpangkan tangan yang belajar perlu dilatih adalah para suami, para ibu-ibu bisa menumpangkan tangan kepada anak-anaknya ya.
Jadi 1 Petrus 2:9 sudah jelas sekali, kamu adalah bangsa yang kudus, imamat rajani. God call everyone to be a priest and a king. Itu jelas sekali ya. Karena setiap kita menerima roh yang sama. Walaupun saya pendeta, Anda nggak pendeta, you feel with the Holy Spirit, spirit yang sama. Roh Kudus dia kata, oh karena ini pendeta, gua kasih urapannya berbeda. Ini bukan pendeta, saya kasih urapan. Tidak demikian pekerjaan Roh Kudus. How do we want to follow him? Itu penting sekali. Jadi ibadah-ibadah besar saya kira juga masih diperlukan, masih berjalan itu ya, nggak jadi masalah itu ya. Anda mau mengangkat tangan, mau tumpangan di sekeliling atau tumpangan di kepala, mau tumpangkan di hal-hal yang Anda perasa perlu untuk diurapi juga silahkan. Tapi yang the best thing yaitu kalau setiap kita bisa mengalami a miracle atau healing through your life. Lewat kehidupan Anda ini sangat penting ya. Lalu apakah peranan pastor elders tidak ada? Ada. Anda bisa mengundang elders in the house karena tugas elders nanti adalah to equip you to do the work of ministry. Itu Efesus 4 ayat 11 12. Ya, bukan semuanya bergantung kepada gembalanya. Tugas para pastor, rasul, penginjil adalah to equip, baca itu Efesus 4 ayat 11 12 kan ya, to equip the body, to equip all of us to do the work of ministry. Jadi melakukan work of ministry adalah kita semuanya. Tugas saya, tugas Anda ini sebagai coach equipping ya, time to time memberikan firman secara umum juga nggak masalah. Petrus berkhotbah kok kepada 3.000 orang juga oke. Yesus juga sharing miracle-nya kepada 5.000 orang, tapi begitu diajar yang berat, murid-muridnya ada yang meninggalkan. Nah ini yang bahaya kalau mereka tidak dalam structure daripada tadi yang saya katakan life structure versi Yesus yang kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Iya, iya. Makasih Pastor Jimmy. Iya. Ini masih ada lagi. Nah, ini menarik nih. Setelah mendengar ini, apakah wajar menurut Pastor Jimmy ketika gereja sudah berjalan, namun di tengah jalan berganti revelation, karena tadi Pastor Jimmy banyak ngomong tentang revelation atau mungkin visi misi. Menurut Pastor Jimmy bagaimana? Sebenarnya yang saya ajarkan tidak merubah revelation sih. Karena bagi saya sendiri di IFGF selama 10 tahun ini kita dilatih Tuhan untuk mempertajam ya. Tadi gambar bulat come crucified structure itu adalah perjalanan kita the last 7, 8, 10 tahun terakhir. Ya, dikembangkan semuanya. Nah, tapi kita menyadari bahwa kantong anggur ini ada expires-nya. Anggur tidak ada expires-nya, kantong anggur ada expires-nya. Dan saya yakin kantong anggur yang baru Tuhan sedang bangun. Karena tidak mungkin COVID yang ada seluruh dunia ini hanya untuk melukai kita, ya, untuk menghancurkan kita. Tapi saya yakin apa yang bisa dihancurkan memang dihancurkan, tapi yang dibangun oleh Tuhan tidak akan mudah atau tidak mungkin dihancurkan. Ya, nah Tuhan sedang membangun sebuah kantong anggur yang baru yang menjadi kehidupan di akhir zaman ini. Nah, apapun juga revelation-nya harus bisa kembali kepada kebenaran firman Tuhan, harus kepada Christ Center, harus berani berjalan dalam obedience, siap untuk mengalami kerentanan vulnerability, apapun yang kita lakukan harus intentional, lalu kita diajak terus menjadi murid dan memuridkan orang lain. Mungkin itu input daripada saya. Terima kasih Pastor Jimmy. Kita udah 20 menit lebih, tapi mungkin sekaligus sebagai closing statement dari Pastor Jimmy, ini pertanyaan juga, karena ini para pastors kan, seringkali gereja atau pastors ya, bahkan membuat jemaatnya itu sepertinya ya hanya mengharapkan dia, gitu ya. Seringkali, apalagi mungkin dalam beberapa tempat di mana jemaat sangat dalam tanda kutip lah menghormati atau bahkan bisa mengidolakan gembalanya. Tapi kemudian jadi jemaat itu bisa menuntut ya gereja untuk memberikan perhatian pelayanan yang lebih tinggi bagi jemaatnya. Nah, untuk menanggapi kondisi seperti ini, bagaimana cara bawa jemaat nih supaya melayani dan bukan terus-menerus menantikan untuk dilayani melalui Smart Church ini?
Ya, tadi caranya saya sudah memberikan 4 blok tadi. Jadi mengajarkan atau meneladani supaya orang itu bisa, kalau kita punya anak ya teman-teman ya, the greatest thing in our life kalau anak kita bisa kita hantar untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Daripada selalu tanya kepada kita, Tuhan tuh gimana, kenapa bikin, dan sebagainya ya. Sehingga pengenalan kepada Tuhan bergantung kepada kita. The greatest thing as a parent, kalau melihat anak-anak kita ini bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, sudah minta dibaptis sendiri, kita cuma mengajarkan, memberikan teladan, memberikan environment. Same thing dengan jemaat ya. The greatest thing yaitu kalau kita bisa mengantarkan jemaat kita untuk connect with God secara pribadi. Nah, kalau minta bantuan atau masih memerlukan perhatian, saya kira no problem, tetap dilayani. Tapi tugas Anda tidak menggantikan peranan Kristus lebih daripada diri Anda. So, Anda harus tahu sedini mungkin, harus menjadi konsisten untuk selalu orang bergantung kepada Kristus lebih daripada bergantung kepada kita sebagai gembala. Ya, itu pesan saya. Jadi kalau ada orang yang mau dilayani juga bukan berarti nggak boleh dilayani. Oh, kamu kok nggak bisa bergantung dengan Tuhan Roh Kudus ya enggak. Kita layan tugas kita coach itu ya, orang mau dilayani kita layani, kita berikan, kita train, kita equip, kita teladani supaya mereka bisa mengikuti langkah-langkah kita. Jadi saya nggak jadi masalah sih, bukan berarti dengan Smart Church ini atau model baru ini semuanya nggak usah dilayani, semua udah langsung dengan Tuhan, nggak begitu. Karena we all brother keeper. Ingat tuh, ya kita ini saling membantu, saling menguatkan. Yakobus berulang-ulang mengatakan untuk kita saling mengaku dosa satu dengan yang lain. Jadi tidak membuat diri kita justru menjadi eksklusif, harus menjadi sebuah komunitas yang bisa saling menopang satu dengan yang lain. Thank you, Pastor Jimmy, dan juga Thank you, untuk guys. workshop yang telah setia. Thank you for all the questions. Dan sekali lagi Tuhan memberkati. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya di main session. God bless you. Amen.